Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ustaz absen dulu tingkat kader kalian. Siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah, hadir semua ya. Ya. Baik. Selanjutnya kita absen dulu ya. Kita absen dulu ya. Kemudian sebelum mulai pelajaran kita berdoa. Pada ketua kelas silakan memimpin doa. Terima kasih banyak pada ketua kelas yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada hari ini mendapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anakku sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang menghindari akhlak tercela, yaitu huwa dunia. Masih ada yang ingat pengertian huwa dunia? Masih. Coba nih Ramadan. Huwa dunia adalah cinta terhadap dunia sehingga tidak mengingat kehidupan akhirat. Nah, bertangan Pak teman Anda. Ada yang lain? Oke. Jadi hukum dan dunia itu adalah cinta dunia yang sehingga melupakan kehidupan akhirat. Nah, anak-anakku sekalian, pertemuan kita pada pagi hari ini materinya masih tetap sama. Pertemuan kita pada pagi hari ini materinya masih sama. Menghindari akhlak tercela, buat namun tema kita pada hari ini tentang kadangnya itu menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pertemuan kita pada pagi hari ini yang pertama, bisa mampu menjelaskan pengertian dari asal, kemudian sebab asal, kemudian dampak negatif asal, kemudian cara menghindari asal. Sekarang kita masuk ke tujuan pertama, yaitu pengertian dari asal. Kata hasad ini dalam kehidupan sehari-hari Anda sering mendengarnya? Sering. Pernah mendengar kata hasad? Coba, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari hasad? Ya, silakan Umi. Hasad itu adalah penyakit hati ketika melihat seseorang merasakan senang jika mendapatkan karunia atau ridho dari Allah Taala. Oke, betul ya? Ya. Hasad itu penyakit hati. Ketika apabila seseorang itu memperoleh karunia dari Allah. Contoh ya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya Nia Ramadhani, dia dikaruniai oleh Allah atau Allah berikan rezeki kepada Nia, yaitu sebuah mobil. Kemudian si Nia Ramadhani ini tidak senang melihat Nia Ramadhani ini memiliki mobil. Kemudian ketidaksenangnya Nia Ramadhani ini disebut dengan merasa ketika teman mendapatkan sesuatu, dan sifat ini perlu dijauhi, perlu dijauhi karena bagian dari akhlak.
hasad? Coba kamu, nih, ulangi. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima rezeki dari Allah. Siapa yang bisa menjelaskan secara bahasa? Bahkan hasad? Ya, secara bahasa itu sama dengan benci. Sudah paham ini? Coba kamu, ketua kelas, pengertian hasad secara istilah. Menurut istilah, membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain. Membenci Nikmat Jadi hasad itu adalah bagian dari akhlak tercela yang perlu kita hindari. Sudah paham ini? Sudah. Baik, sekarang kita langkah ke berikut sebab-sebab hasad. Yang pertama itu apa? Adanya sehingga ketika orang lain mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah, maka dia akan merasa benci. Yang kedua, yang ketiga, merasa diri paling hebat. Yang keempat, berarti ada 8. Sebab-sebab dari perbuatan hasad ini? Sudah. Oke, jadi sebab-sebab dari perbuatan hasad itu yang pertama adanya rasa kedua, sifat yang ini merasa diri paling hebat. Sudah paham ini? Ya, baik. Sekarang Ustaz coba lagi. Coba kamu. Sebab-sebab dari perbuatan hasad. permusuhan. Ya. Kedua, sifat takabur yakni sombong. Ya. Yang ketiga, merasa dirinya paling baik. Benar. Tepuk tangan buat kita. Sama adanya permusuhan. Yang kedua, yang ketiga, dirinya paling hebat. Sudah paham ini? Sudah. Baik. Yang berikut dampak negatif dari perbuatan hasad. Itu dampaknya itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang ketiga memutus tali. Yang keempat hilangnya. Kelima itu adalah dampak negatif dari perbuatan hasad. Coba ulang sekali lagi sebab-sebab dari dampak negatif dari perbuatan hasad. Menghanguskan amal kebaikan. Ya. Merasa senang jika orang lain terkena musibah. Hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Dan dapat menyempurnakan keimanan. Benar ya? Ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Sudah paham semua ini? Sudah. Kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu tujuan yang berikutnya adalah bagaimana cara menghindari dari perbuatan hasad. Yang pertama, banyak bersyukur atas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang enam, yang ketujuh. Itu adalah cara untuk menghindari
pertama itu ya memperbanyak bersyukur kepada Allah. Allah. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita baik. Yang ketiga, berpikir positif. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan hasad itu adalah perbuatan tidak baik. Yang kelima, memelihara Sikap rendah hati. Yang ketujuh, Saling yang mengingatkan. keenam, saling. Mengingatkan. Yang ketujuh, Bersikap realistis. yang kedelapan, Senantiasa ingat kepada Allah. yang kesembilan, senantiasa ingat pada apa ya. Sudah paham ini? Sudah paham? Baik. Kita telah selesai. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok satu silakan. Jubirnya. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Pengertian dari hasad. Perhatikan teman-teman. Ya. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang tidak merasa senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa artinya dengki atau benci. Sedangkan menurut istilah, membenci nikmat Allah yang dikaruniakan kepada orang lain. Sudah? Silakan. Silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Sebab-sebab hasad ada 3, yaitu 1. Permusuhan dan kebencian terhadap seseorang. 2. Sifat takabur atau sombong. 3. Merasa dirinya paling baik, paling benar atau paling hebat. Kelompok tiga. Silakan tanya kepada kelompok satu. Silakan kelompok tiga ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanya pada kelompok 2. Jelaskan dari salah satu sebab-sebab hasad. Terima kasih. Jelaskan salah satu dari sifat-sifat hasad. Tepuk tangan buat pertanyaan, bagus sekali. Silakan kelompok dua menjawab. Silakan. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Dari kelompok 1, coba Anda jelaskan secara terperinci pengertian dari hasad. Tepuk tangan buat kelompok empat. Silakan kelompok dua untuk menjawab. Dari pertanyaan kelompok tiga, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tentunya permusuhan atau kebencian kepada seseorang. Tentunya seseorang mendapatkan karunia dari Allah. Silakan kelompok satu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Pengertian hasad secara terperinci adalah selalu iri hati terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Misalnya, selalu merasa diri dan benci kepada seseorang yang mendapatkan kenikmatan yang sudah diberikan kepada Allah untuk orang tersebut. Tepuk tangan buat teman-teman. Tepuk tangan buat kalian semua. Jawabannya bagus. Dan mudah-mudahan diskusi minggu depan lebih seru lagi ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Mengevaluasi materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Anda tulis soalnya. Tuliskan pengertian dari hasad. Tuliskan pengertian dari hasad. Nomor 2. Tuliskan sebab-sebab dari hasad. Soal nomor 3. Tuliskan dampak negatif dari perbuatan hasad.
Soal nomor 5. Tuliskan cara menghindari dari perbuatan hasad. Waktu yang saya berikan untuk mengajarkan soal ini 15 menit dari sekarang. Silakan kumpul. Silakan kumpul. Silakan kumpul. Sudah? Baik, anak-anak sekalian, sebelum Ustadz mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, Ustadz menyimpulkan bahwa perbuatan hasad itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang perlu dihindari dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan Anda sehari-hari, karena perbuatan ini akan mendatangkan dosa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Said ya ma. Salim